hari ini kami akan mulai ibadah kami. Ya Tuhan, kami minta pengurapan daripada-Mu. Kami mudah hadirat Allah, kami mudah Roh Kudus hingga di tengah-tengah kami, memenuhi setiap ruangan ini. Ambil alih pikiran kami Tuhan, cengkram pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh terfokuskan Tuhan, kemana kami boleh beribadah Tuhan, menyenangkan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami Tuhan boleh menerima firman yang kami ingin sampaikan Tuhan, untuk bungkus kawasan PM yang ada Tuhan. Nah Tuhan, kuasa daripada-Mu menjagai, melindungi tempat ini Tuhan. Juga kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam perjalanan, dalam penyertaan daripada-Mu Tuhan, menibakan mereka di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Biar Tuhan Engkau yang berkarya dan bekerja dan ibadah pada pagi hari ini. Membalaskan pujian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan cinta kasih Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, begitu dahsyatnya Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Berapa bulan ini resesi yang kita sedang hadapi, pergumulan, permasalahan, tapi kita mau katakan Tuhan Yesus itu baik. Betapa baiknya Tuhan. Setiap Tuhan
hari Jumat jam 1 siang jam 4 sore di tempat ini. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ada waktu boleh berkumpul bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Doa ini bukan hanya untuk pengerja tapi seluruh jemaat kami mengundang untuk boleh hadir bersama-sama. Dan juga ibadah PW tetap kita adakan pada hari Sabtu pukul 5.30 sore di tempat ini. Dan ibadah minggu kita adakan jam 9 pagi di tempat ini, live streaming bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada keluarga atau siapapun boleh mengkonekkan ke Facebook gereja kita GBI Visi Pukul 5. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin memberikan persembahannya, karena sesuai dengan standar protokol yang ada, kami menyediakan untuk kotak-kotak persembahan yang ada di belakang. Haleluya. Demikian rumah. Setelah tadi kita akan memuji Tuhan. Biarlah ajar kita mau berdiam dekat di hadapan Tuhan.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami kadang tidak setia, tapi Engkau tetap setia dengan setiap kehidupan kami. Siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Saat ini hamba meminta Roh Kudus mengurapi hamba. Biarlah setiap firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
karena kami terlalu percaya kuasa Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwasanya Tuhan kita baik dan Tuhan kita setia. Amin. Haleluya. Yuk kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Kita buka di dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19. Yang sudah dapat, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita buka di dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19. Firman Tuhan buat pagi hari ini saya memberikan judul atau tema adalah kesetiaan Allah. Dari hitungan ketiga nanti kita akan baca bergantian. Saya akan baca 17, nanti yang ke-18 sampai 19 kita sama-sama kembali. Di ayat 17 dikatakan bahwa jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Ayat 18. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya. Firman Tuhan saya katakan kesetiaan Allah. Kalau kita lihat di dalam Perikop 14, yaitu dikatakan pemberontakan umat Israel. Mungkin saya akan bacakan sedikit di ayat pertama ya, supaya bisa tahu kenapa ada ayat 17, 18, dan 19. Bilangan 14 ayat pertama dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ, dan seterusnya. Jadi dikatakan pada saat Musa ini membawa bangsa Israel yang dikatakan keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, dikatakan di perjalanan. Ya. Jadi dikatakan di dalam perjalanan selama berapa lama? Berapa lama? 40 tahun. Jadi di dalam perjalanan dikatakan mereka mulai bersungut-sungut. Maka dikatakan seperti ini, ya, dikatakan mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas dengan pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, kadang-kadang pada saat kita sedang melewati kehidupan ini, ya, saya percaya banyak hal yang boleh terjadi dan banyak hal yang boleh kita alami. Dan kadang-kadang pada saat kita sedang mengalami sesuatu hal, itu di luar kemampuan, di luar pemikiran kita. Tidak ada satu orang yang ingin punya masalah, betul? Benar ya? Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun ya yang ingin punya masalah. Tapi kenapa masalah itu terjadi? Karena masalah yang satu belum selesai, masalah satu lagi muncul. Yang satu selesai, muncul 3 masalah. Maka bangsa Israel ini pada saatnya dibawa untuk ke tanah perjanjian, dikatakan di situ berlimpah susu dan madu. Tapi waktu melewati, ya, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, dikatakan banyak hal yang mereka alami. Maka mereka mulai bersungut-sungut. Dikatakan lebih baik, lebih enak waktu di Mesir.
setiap kehidupan kita. Dikatakan Tuhan itu menjanjikan dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita belum masuk ke dalam janjinya Tuhan, kita sudah mulai bersungut-sungut. Aduh Tuhan, berapa lama lagi nih corona pulang nih, atau begini ya. Aduh ini kondisi seperti ini, yang usaha sudah, ya puji Tuhan sekarang sudah new normal kan, sudah mulai melakukan aktivitas dan sebagainya, walaupun dengan batas-batas tertentu. Tapi kan banyak hal yang mulai bersungut-sungut dan semakin bersungut-sungut. Ya. Belum lagi kita lihat ada berapa ribu orang yang harus dirumahkan, yang tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Ya, dan kehidupan kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir, kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi dikatakan lebih enak waktu itu, memang enak waktu itu. Begitu juga orang-orang bangsa Israel pada saat itu, lebih enak pada saat kita di Mesir. Sekalipun waktu di Mesir itu hidup di dalam perbudakan. Andainya pada saat kita masuk di dalam sebuah proses di mana Tuhan akan menjanjikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu hanya setia. Dikatakan ya, kalau saya lihat di dalam kamus arti tentang kesetiaan, itu artinya itu berpegang teguh atau patuh atau taat ya. Kalau kesetiaan itu dalam perjanjian lama ya, saya lihat ya di kamus dikatakan kokoh, tidak tergoyangkan atau tidak berubah. Ya, tapi kalau di perjanjian baru ya, atau piston, kalau perjanjian lama tuh emunah ya, itu dikatakan layak dipercaya, taat akan perintah. Itu ketaatan di dalam perjanjian baru ya. Jadi dikatakan yang Tuhan mau saat ini dalam kehidupan kita hanya satu, yaitu setia ya. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan ada dua makna kesetiaan Allah. Yang pertama kita bisa baca di dalam Mazmur 145 ayat 13. Dikatakan bahwa Allah itu berpegang teguh pada perjanjiannya yang dibuatnya. Ya, jadi dikatakan Tuhan ya, Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahmu telah melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan kasih setianya dalam segala perbuatannya. Ya, jadi dikatakan bahwa kesetiaannya Tuhan, ya dia senantiasa setia dengan perkataannya. Ya dikatakan dia setia dengan perbuatannya. Jadi dikatakan Allah adalah Allah yang setia. Ya dikatakan dan Allah itu kesetiaannya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dikatakan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa kesetiaan Allah itu adalah turun-menurun. Yang Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Nah, jadi dikatakan bahwa kesetiaan Tuhan, dia menepati janjinya dan perbuatannya. Yang kedua, bahwa kesetiaan Allah itu turun-menurun, terus-menerus. Beda dengan kita. Kesetiaan kita dengan Tuhan bagaimana? Kesetiaan kita dengan Tuhan kan kadang ya, dibatasi dengan keadaan, dengan situasi. Kenapa ada orang yang akhirnya menikah, ya padahal menikah di gereja, ya, di dalam gereja sudah disampaikan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Ya. Tapi nyatanya di dalam perjalanan kan banyak yang mereka tidak sampai akhir. Kenapa? Kalau kita lihat di TV artis-artis sudah nggak cocok lagi, ada sudah dan sebagainya ya. Tapi dikatakan bahwa karena tidak setia. Ya, saya mau ingetin lagi kan bisa hamba Tuhan berkata seperti ini. Apakah kamu setia dalam keadaan suka duka?
keadaan sehat atau sakit, atau keadaan beruntung atau rugi. Yang Tuhan mau kan tetap setia, tapi nyatanya dalam perjalanan hidup banyak yang setia, banyak juga yang nggak setia. Aduh, kayaknya udah susah lah. Untuk hidup Senin Kemis aja udah susah, apalagi untuk meneruskan perjalanan bersama dia, nggak tahu sampai kapan. Ya, tapi dikatakan tetap setia. Maka dikatakan kenapa banyak ada yang perceraian, kenapa ada perselingkuhan, kenapa ada pemberontakan, ya, mungkin pemberontakan terhadap atasan dan sebagainya. Ya. Dikatakan apa? Karena tidak setia. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik kalau kita tidak pernah setia? Ya. Dikatakan Tuhan, kita adalah Tuhan yang setia. Kita mau belajar, kita juga mau belajar setia. Ya, kenapa manusia ini sulit untuk setia? Tidak usah susah-susah. Bangun pagi, doa pagi sampai hari ini, ada yang tetap setia dengan komitmennya. Saya ingatkan sekalian yang umuritan, jadi ingatkan kemarin. Masih ada setia sampai hari ini? Nggak usah doa pagi aja lah. Atau cuma hello. Kasih Tuhan, amin. Ya, yang baca firman, yang sudah komitmen 4 pasal, 3 pasal, 1 pasal, 1 perikop, 1 ayat, apakah tetap setia sampai hari ini? Jawab dalam hati, biar orang lain gak dengar, malu. Biar Tuhan yang dengar. Apakah kita tetap setia? Kalau pas dengar firman langsung, aduh, terbangun kembali, dalam roh, menyala-nyala. Waduh ya, kalau bisa saya 1 hari 10 pasal kurang, kalau cuma 5 pasal, waduh saya 10 pasal. Tapi pada saat menjalani kehidupan ini, ya, dalam saat menghadapi proses hidup ini, apakah masih tetap komitmen itu? Syukur-syukur buka Alkitab. Walaupun di dalam HP kita, ya, Android kita ada aplikasi Alkitab, dilewat gitu kan. Syukur-syukur renungan pagi yang disampaikan itu dibaca, ada puji Tuhan. Ada mungkin cuma lewat, atau tiba-tiba dihapus dan penuhin. Ya, saudara yang tahu sendiri lah ya. Ya, jadi dikatakan kita mau belajar setia itu dengan perkara yang kecil. Ya, saya mau katakan bahwa kalau saya bisa sampai di tempat ini, ya, dan saya berdiri di sini, nggak ada yang lain. Saya tidak punya dasar teologi. Ya, kalau lihat latar belakang saya itu, ya, tidak mungkin. Cuma satu hal, sampai hari ini saya cuma mau belajar setia. Sekalipun banyak lika-liku yang terjadi, tapi mau tetap belajar setia. Karena dikatakan apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaannya Tuhan, janjinya ditepati. Dan bukan hanya pada saat satu generasi, tapi dikatakan sampai turun-menurun kesetiaannya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Saya mau katakan, kenapa kita sulit untuk setia? Kira-kira apa? Kenapa kita sulit untuk setia? Setia dengan Tuhan, ya sulit lah ya. Apalagi kita mau apa ya, maksudnya kita sudah komitmen dengan Tuhan, tapi agak sulit ya. Saya mau katakan memang setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya, kisah tentang Adam dan Hawa itu berawal dari situ. Karena dia juga tidak setia. Dan Tuhan katakan jangan kamu makan, ya, tentang pohon pengetahuan baik dan benar. Tapi dia langgar kan berarti tidak setia. Kenapa kita sulit untuk kita setia? Karena dosa. Karena kerjaan iblis apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis senang kalau kita tidak setia, senang. Tidak setia dengan Tuhan, tidak setia dengan pasangan, tidak setia dengan pemimpin, dia senang.
Kerjanya iblis kan pemberontak. Kita nggak mau diajarin, kita nggak mau ditegur. Wah, kerjanya iblis itu kan memberontak. Tidak mau mengampuni itu kan salah satu bahwa kerjanya iblis. Masa saya harus mengampuni orang itu padahal yang salah dia? Enak aja. Harga diri saya di mana? Masa saya harus menerima begitu saja dengan keadaan seperti ini? Tapi kalau kita mau belajar setia, ingat dikatakan bahwa Tuhan itu menepati janjinya dan Tuhan itu menepati perbuatannya. Yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu siapa? Yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu siapa? Siapa? Kaleb. Ih, hebat. Sama Yosua, ada nggak Yosua ini? Masih di kampung. Ya. Jadi sekian banyak, Musa sendiri tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dikatakan kamu bisa melihat dari kejauhan, tapi kamu tidak bisa masuk. Mungkin dalam hati Musa, waduh, saya udah berjuang, saya sudah berkorban. Perasaan ini loh, bahwa sekian banyak orang bangsa Israel yang tegar tengkuk nih, ya, yang banyak protes sama saya, tiba-tiba saya harus berjuang seperti itu, saya nggak masuk. Yang masuk itu si Kaleb sama si Yosua. Jangan mungkin kalau Musa itu saya mungkin mau seperti itu kan Musanya nggak bukan saya. Ya. Tapi dikatakan apa? Karena mereka setia. Ya. Sekalipun waktu mereka mengintai, ya, dikatakan dilihatnya ada raksasa yang besar, mereka akhirnya mengalami satu ketakutan dan mereka tidak berani untuk melawannya. Tapi Yosua sama Kaleb, dia tetap setia. Tetap setia. Jadi saya mau katakan, belajarlah dalam sebuah kesetiaan. Sekalipun apapun yang kita hadapi, ya, kita tidak lepas dengan namanya masalah. Kita tidak lepas dengan namanya sebuah tantangan. Kita tidak lepas dengan sebuah pergumulan hidup. Kalau sudah tidak punya masalah, itu tandanya sudah selesai hidup kita di bumi ini. Itu sudah selesai. Tapi bisa lagi kita masih ada di tempat ini. Makanya Paulus katakan seperti ini, ya. Kalau saya harus pilih, saya pilih apa? Saya pilih mati. Kalau saya harus pilih, saya pilih bersama dengan Bapa di surga. Pilih gampangannya, kalau saya harus pilih, saya pilih mati. Paulus katakan karena kematian adalah keuntungan. Tapi kalau saya harus hidup, kalau dia masih hidup, tandanya dia harus bekerja. Bekerja menghasilkan buah. Waktu bekerja menghasilkan buah, dikatakan itu perlu kesetiaan, perlu penaklukan diri, ya perlu kerendahan hati di situ. Ya. Untuk belajar setia nggak gampang. Tapi Tuhan ajarkan nggak, kamu setia. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Karena kesetiaannya Tuhan itulah, maka dia mengutus anaknya yang bernama Yesus. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa, ya, dikatakan bisa diampuni, dikuduskan, dilayakkan, diperkenankan kembali. Maka dikatakan dia mati di kayu salib, ya, naik ke surga, dan dikatakan diberikan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itulah yang menolong dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang memimpin dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang senantiasa membantu di dalam segala kelemahan kita. Bahkan Roh Kudus itu juga dikatakan yang memberikan kekuatan buat kita. Pada saat kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus itu yang membantu dalam segala kelemahan kita. Kalau saya pikir kurang apa Tuhan dengan kita, sampai diberikan Roh Kudusnya buat kita. Coba kan kadang-kadang kita ini kurang setia. Coba masing-masing kita bisa koreksi diri kita sendiri. Sejauh mana kesetiaan kita sama Tuhan? Kalau kita bandingkan berkat Tuhan dengan kita, dengan kesetiaan kita dengan Tuhan, seimbangnya. Banyak mana pemberian Tuhan dengan kita atau kita setia dengan Tuhan?
baru diproses sedikit, kita udah ngomong, kok kayak gini ya, kok pendetanya kayak gini ya, gembalaku gimana caranya, pergi aja terus nggak pernah di tempat. Aduh, gembalaku ini cuma janji, tinggal janji. Tapi saya mau katakan, belajar untuk setia dengan Tuhan. Pada saat kita sedang menghadapi pembentukan, di situlah Tuhan sedang memproses dalam kehidupan kita. Seringkali saya katakan bagaimana orang buat bencana. Kalau dia tidak setia, nggak akan jadi hasilnya. Baru setengah ditinggal, buat lagi setengah ditinggal. Udah kering kan udah nggak susah lagi. Kata kalian udah kering kan harus diulangi lagi dari awal. Lagi udah setengah jadi, itu kan dapat teleponan gitu kan, dia dapat telepon, dapat pesan, baru tinggal 3 hari balik lagi, baru udah kering. Ya, aduk lagi, mulai lagi dari awal. Tiba-tiba ditinggal lagi, ada bisnis yang lebih besar lagi kan ya. Ya tiba-tiba ketipu misalnya ya. Akhirnya balik lagi udah kering, dimulai lagi dari awal, Tapi coba kita mau belajar setia, belajar untuk tidak bersungut-sungut. Sekalipun banyak yang kita bisa persunutkan, banyak hal yang kecil-kecil pun kita bisa persunutkan, tapi kita mau belajar setia. Jangan seperti kayak bangsa Israel yang mulai bersungut-sungut. Akhirnya karena dia protes dengan Tuhan, kenapa bawa seperti ini? Lebih enak waktu di Mesir, ada daging, dikatakan ada bawang bombay dan sebagainya, enak di sana. Tapi tidak tahu pada saat itu Tuhan sedang membawa dia ke tanah perjanjian yang ada. Hanya untuk belajar setia. Mereka yang tidak setia dikatakan apa? Mereka mati. Ada yang dikatakan mereka mati dipatok ular. Ada yang mereka dikatakan, kalau kita baca di firman Tuhan, mereka banyak yang akhirnya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena kesulitan itu. Berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, dikatakan itu bisa lewat kalau kita tidak bersyukur. Kita bersyukur sama Tuhan, tempat kontrakan ini Tuhan sudah siapkan semuanya. Amin. Sudah tercukupi. Dari mana uangnya? Dari kita semua. Dari anak-anak Tuhan. Padahal kalau kita pikir dalam waktu seperti itu sangat sulit untuk mendapatkan jumlah yang cukup besar. Mungkin waktu saya sedang kirim di WA group, ada yang berpikir, dapat dari mana ya sebesar ini? Betul? Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, saya pun tidak tahu dari mana. Kalau saya tadi tanya, jadi gimana nih kekurangannya? Saya pun tidak tahu dari mana. Kita punya Tuhan yang besar. Cuma saya katakan, saya punya Tuhan yang besar, saya punya Allah yang besar. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tapi saya punya Allah yang besar. Kita semua punya Allah yang besar. Dan akhirnya Tuhan cukupkan semuanya. Mungkin itu lebihan. Bendahara gue udah gini-gini, ada lebih dah puji Tuhan untuk tahun depan. Itu kita bisa melengkapi yang masih kekurangan, ya maksudnya kekurangan yang sana sini lah. Ya, tapi saya mau katakan kita mau belajar setia. Jadi katakan kenapa bangsa Israel akhirnya mereka tidak masuk? Karena bersungut. Dapat sekian bersungut, ya. Lihat biasanya ya dulu sebelum kejadian corona, ya makannya ya mungkin dengan segala kelimpahan, dengan segala keinginannya. Sekarang benar-benar harus dipres. Ya, lihat itu aja terus sampai bosan, sampai bosan makannya. Belajar bersyukur, tetap setia. Saya terlalu percaya dengan firman Tuhan. Ya, apa yang pernah saya sampaikan tentang janda di Sarkat, ya. Waktu Tuhan mencukupkan minyak sama buli-buli, saya suka dengan ayat ini. Ya. Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan sampai musim hujan turun ke bumi, ya.
Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita karena janjinya dan perbuatannya. Ya. Yang penting kita mau belajar setia. Sekalipun di dalam kesetiaan itu dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Lalu pada saat engkau dicobai, Tuhan berikan jalan keluar. Sekalipun banyak hal yang kita boleh hadapi dan kita alami, cuma satu hal kita mau belajar, setia. Mama beli saya belajar setia. Karena untuk kesetiaan ini nggak gampang. Kalau kita melihat untuk kecewa, banyak hal yang kita bisa kecewakan. Perkara kecil-kecil itu kita bisa kecewa. Kita juga bisa undur daripada Tuhan dan sebagainya. Mungkin kita bisa undur juga dari pelayanan. Tapi kita mau belajar tetap setia. Pada saat kita setia dikatakan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan tidak akan biarkan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan setidaknya kamu setia sampai mati. Maka Tuhan katakan akan memberikan mahkota kehidupan. Setia. Karena Tuhan itu sudah setia kepada kita. Dan kita mau belajar setia. Ya. Di dalam keluarga kita mau tetap setia. Sekalipun banyaklah ya mungkin yang berkeluarga, yang bekerja dan sebagainya. Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal kita mau belajar untuk tetap setia. Ya. Apa yang Tuhan janjikan untuk kita pada saat kita setia? Kita baca di dalam Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Beribu-ribu keturunan tak terhingga. Ya. Jadi kalau kita setia, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya dengan kita, tapi dengan anak cucu kita. Maka di firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah membiarkan anak cucu kita meminta. Ya, karena apa? Karena setia. Bahkan dikatakan sampai beribu-ribu keturunan. Tahu berapa ribu? Tapi terus menerus sampai generasi berikutnya. Janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, asal kita mau belajar setia. Yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dikatakan kalau kita setia, dikatakan bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Maksudnya di sini, ya, Tuhan akan terus memulihkan dalam kehidupan kita. Pertobatan itu kan pertama kita percaya Tuhan dan kita bertobat lahir baru. Tapi waktu kita menjalani kehidupan ini, kira-kira kita masih berbuat dosa lagi enggak? Dosa itu bisa lewat perkataan. Dosa itu bisa lewat pikiran. Dosa itu bisa lewat perbuatan. Tahu yang baik, tidak melakukan, itu pun dosa. Ya. Jadi pada saat kita sedang berpikir yang tidak baik, berpikir negatif, dikatakan itu dosa. Kalau kita baca kan sedang menginginkan, ya. Menginginkan udah ambil belum? Udah memiliki belum? Baru ingin. Belum lagi dengan perbuatan. Kita kan lebih banyak mungkin dosa lewat pikiran. Ya. Orang itu gimana caranya aku balas orang itu ya? Enak jawabnya seperti ini. Nah, kamu belum bertindak nih. Baru dalam hati baru mikir nih. Nah, itu sudah dosa. Apalagi dikatakan tahu yang baik tapi tidak melakukan adalah dosa. Tahu yang baik tapi kita tidak lakukan, itu pun dosa. Ya. Maka dikatakan di dalam Tuhan itu setia dan adil pada saat kita datang kepada Tuhan. Ya. Makanya kalau kita baca doa Bapa kami di situ, ya, dikatakan ampunilah kesalahan kami. Ya. Jadi minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan setia dan adil. Pada
pada saat kita melakukan perbuatan dosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan pulihkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memperbaharui terus-menerus dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap setia. Ya. Yang ketiga, Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Saya langsung bagian belakang bawahnya. Hendaknya engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaknya kamu setia sampai akhir. Hendaknya kita setia. Maka dikatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hari Selasa pagi subuh saya ke Sempalai, ada pendeta GBI, ya, suami dari ibu dulu, Pak Marhum, itu dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan setelah khotbah, masih khotbah dia. Itu pas doa berkat belum selesai, dia jatuh. Itu istrinya gantikan doa berkat. Nggak lama bangun lagi, itu duduk di kursi, jatuh langsung Tuhan panggil. Enak sekali. Saya ingat Pak Linjan. Betul nggak Pak Linjan? Betul bukan? Aduh, saya ingat Pak Linjan. Kalau saya sih nggak mau lagi gitu. Saya mau pas lagi tidur, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi dikatakan hendaknya kamu setia sampai mati dan Tuhan memberikan karunia mahkota kehidupan. Ya. Kita nggak tahu hidup kita. Dia umur 51, masih cukup muda lah, masih cukup kuat. Kita nggak tahu hidup kita. Kita berkatakan saat ini kita kuat, kita nggak tahu nanti atau besok. Yang dikatakan saya mau berencana, kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Tapi kita mau belajar untuk setia. Ya. Kita dalam kesetiaan kita dengan Tuhan, ya, kita rasakan seperti ini. Seolah-olah besok kita nggak ada. Jadi kalau kita bayangkan besok nggak ada, kita mau tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau setia dengan Tuhan. Karena saya katakan kita nggak tahu kan hidup ini. Ya. Kalau lihat berita yang tentang Surabaya, tanah 2 hektar itu bisa dipanggil cuma berapa bulan? Maksudnya tahu maksud saya? Ada gitu. Maksudnya 2 hektar kalau berapa bulan itu dipenuhi dengan makam-makam yang ada. Itu baru di Surabaya aja. Dan kondisi seperti ini ya memang tidak diekspos. Cuma kan kita tidak tahu hidupnya. Ada saya punya teman itu satu keluarga di daerah Sumatera dan tidak bisa dia lihat, tidak ada bisa mengantar. Kalau kita nggak setia, ada satuan manggil. Bukan saya tidak tahu tapi ini keadaan. Tuhan setia dengan kita, tapi kita nggak setia dengan Tuhan. Bekerja boleh, cari uang boleh. Untuk menjadi sukses kaya memang Tuhan izinkan buat kita. Tuhan akan menjaminkan ya, keberhasilan, keberuntungan dan sebagainya. Tapi kalau kita setia dengan hal yang sementara, kita belum mengakhiri dan Tuhan berpanggil kita, syukur-syukur yang generasi berikutnya bisa meneruskan. Kalau enggak, habis percuma. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, sampai mati, mahkota kehidupan Tuhan berikan. Sekalipun Tuhan panggil, kita punya jaminan keselamatan hidup yang kekal. Itu menjadi bagian kehidupan kita. Jadi pada saat kita cari yang sementara, boleh, tapi cari juga yang kekal. Sekali lagi bukan saya menakutkan, tapi ini kenyataan. Karena waktu tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tuhan akan
takdir kita tidak tahu. Tapi kita mau belajar setia. Kita mau belajar setia. Pada saat kita setia, kita baca dalam Mazmur. Ini yang terakhir. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesetiaan Tuhan yang akan memberikan keberhasilan. Seperti Yosua dikatakan dia setia, keberhasilan, keberuntungan mengikutinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu berbicara tentang setia. Jadi ada dua hal Tuhan sudah memberikan kesetiaan buat kita, dan kita perlu belajar untuk setia dengan Tuhan. Apa yang menjadi hadiah Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar tetap setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap belajar setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan senantiasa menopang dalam kehidupan kita, bahkan memberkati, memberikan keberhasilan dan keberuntungan buat kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Saya undang semua kita berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Biarlah masing-masing datang kepada Tuhan dan berdoa. Saya tidak tahu kesetiaan kita dengan Tuhan sampai hari ini sejauh mana. Apakah kita cuma setia hari Minggu saja di suatu ibadah, ataupun kita mau belajar setia hari-hari kita mau belajar setia dengan Tuhan. Apakah dalam kehidupan kita lebih banyak persungutan yang tidak menerima keadaan dan kenyataan, atau kita mau belajar apapun yang terjadi, kita mau melewati dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Masing-masing dudukkan kepala dan berdoa. Hari ini kita sama-sama memperbaiki komitmen kita. Kita pernah katakan, Tuhan, aku mau setia. Saya mau punya waktu untuk doa pagi. Saya mau punya waktu untuk baca firman Tuhan. Tapi sekian lama kita sudah tidak melakukannya. Dan hari ini saya ingatkan Tuhan untuk kita belajar setia. Pada saat kita sedang menghadapi sebuah tantangan, masalah, pergumulan hidup, dalam pekerjaan maupun keluarga, dan kau katakan, Tuhan, di manakah kamu, Tuhan? Kalau semuanya ini boleh terjadi, dan kau menyalahkan Tuhan dan mau meninggalkan Tuhan, dan tidak ada doa di dalam hidupmu, tidak ada ucapan syukur lagi dalam hidupmu. Mungkin lebih banyak untuk mementingkan diri sendiri dan mencari yang sifatnya sementara. Bila kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita boleh memperbaharui hidup kita kembali, kita mau belajar setia. Oh
Banyak hal yang boleh kami alami, banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi biarlah siang hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, karena Engkau sudah setia. Engkau yang menepati setiap janji dan perbuatan, bahkan kesetiaan-Mu sampai turun. Kadangkala kami melupakan Engkau Tuhan, dan kami tidak setia. Kadangkala kami meninggalkan Engkau Tuhan, dan kami tidak setia. Kami menyalahkan pasangan kami menyalahkan pimpinan kami menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan sesama, para pekerja, gembala. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami mau belajar setia. Kami mau menerima janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Perbaharui kembali Tuhan hidup kami, roh kami. Bangkitkan kembali roh kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Kau yang tahu tentang hati kami. Kau minta saat ini Roh Kudus Tuhan, jamah kami. Kami perlu Kau. Yesus Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu saat ini Bapa, dan kami membuka hati kami. Katakan ini kami Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau ya Bapa, kami perlu Engkau Roh Kudus, Kau yang memampukan kami boleh menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang menolong dan menopang dalam setiap kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Terima urapan Allah dari bawah tinggi yang mengurapi
kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan kami bersyukur. Dan kami telah menerima janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Sudah silakan duduk kembali dan kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Dan akan mengakhiri ibadah kita pada